Di mana kita? Kita harus tahu sekarang posisi kita di mana. Saya bukan bicara tempat seperti yang kita injak ini. Saya tahu ini tempat rehabilitasi, ya, Lido. Saya ngerti rehabilitasi narkoba. Saya tahu. Iya. Tapi di mana kita bukan masalah tempat secara lahiriah. Di mana kita, posisi kita. Haleluya. Makanya Alkitab bilang, bangkitlah, jadilah terang. Utama BNN. Ternyata ini tempat laboratorium, saudara-saudara. Tempat ibadah kita di rehabilitas Lido. Nanti kita turun dulu. BNN. Besar nih BNN, saudara. Dan laboratorium. Nah, sama pendeta Lubis. Ke kanan Pak ya? Kanan Pak. Oke. Kanan sampai mentok. Sampai mentok ya? Tempat rehabnya di bawah ya? Gerbang terakhir. Oke. Nah, ini tadi tempat ya. Ini laboratorium, kita salah. Sekarang kita mau ke tempat rehabnya. Tempat pelayanan. Melayani orang-orang yang terkena narkoba. Banyak yang harus dilayani, jiwa-jiwa. Ini dia. Ini dia kira-kira tempat rehabnya. Itu dia. Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional di Lido ini. Ya, kita akan melayani di situ ntar. Anak-anak terjangkit narkoba. Oke, kita masuk. Tempat rehabilitas. Sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat, menang lebih daripada pemenang. Karena firman Tuhan yang berkata, pasti terjadi di dalam nama Yesus. Aku berdoa juga buat seluruh ruangan ini, biar tetap ada dalam hadirat dan kami semua dalam kendali Tuhan. Sehingga kebenaran firman yang hamba-Mu sampaikan tidak akan kembali sia-sia. Firman itu akan mengubah kami sehingga kami dibebaskan, dilepaskan, dimerdekakan. Kami bisa terus-menerus naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Hidup kami dipelihara, dijaga, dilindungi bersama Yesus. Kami pasti bisa. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial beserta antek-anteknya di udara yang coba ingin menghalangi, menghambat kebenaran firman Tuhan untuk disampaikan, saya usir, saya tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang meriah. Haleluya, 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 haleluya. Luar biasa ya. Coba berikan sorak-sorai sekali lagi yang meriah. Oh, haleluya, 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 haleluya. Orang yang bersemangat sanggup menanggung penderitaannya. Amin. Ya, saudara, jangan ya ada yang lihat ke belakang ya, lihat sini semua ya. Ya, jadi dilarang lihat ke belakang ya. Haleluya. Luar biasa ya, saya bisa ada di sini. Ya, itu dimulai waktu saya pelayanan di BNN Pusat Cawang ya. Tapi yang hadir bukan orang-orang yang direhab ya. Yang hadir ya termasuk ya Komjen ya. Komjen Pak Martinus Kom dan beberapa jenderal lainnya. Puji Tuhan, lewat dari situ saya berkenalan dengan seorang ibu yang bertugas di sini. Akhirnya saya bisa melayani di sini. Jadi baru kali ini saya ke tempat rehab ini ya. Apa ini? Oh, itu bantuan ya. Rehab ini ya, luar biasa. Luar biasa. Tadinya saya pikir, wah ini orangnya seperti apa di sana. Ternyata ada potensi-potensi yang luar biasa di dalam diri saudara. Yang percaya katakan amin. Ya. Kenapa saya harus ajak amin, amin, amin gitu ya.
Karena kekuatan orang mendengar itu biasanya hanya 25 menit. Ya, setelah itu nanti Anda melihat saya bisa jadi 2, 3, ya, tiba-tiba 1 lagi jadi 1. Ya, saudaraku yang saya kasih, jadi ternyata Anda sudah di alam roh yang lain ya. Iya, jadi saya mau Anda fokus ya, lihat saya, dengar ya. Makanya saudara, amin, amin itu supaya apa? Supaya Anda bisa tetap fokus. Yang percaya katakan amin. Amin. Sebenarnya dalam bahasa Ibrani-nya emuna. Emuna itu bisa amin, bisa amin, bisa juga itu iman. Nah, luar biasa ya. Emuna itu bisa amin, bisa iman. Jadi satu kata ini bisa 2 arti dalam bahasa Ibrani. Jadi amin berarti iman, iman berarti amin. Oh, makanya amin. 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 Oh. Kita coba gladi resik ya. Berdiri ya. Biar semangat ya. Ya, amin. Wah, masih 75. Amin. Woi, 85. Amin. 99. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah. Haleluya. 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 Kita hari ini yang diberikan kepada saya adalah ya, aku kebangkitan dan hidup ya. Itu ayatnya di Yohanes ya, pasal 11 ayat 25 ya. Yohanes pasal 11 ayat 25. Aku kebangkitan dan hidup. Itu perkataan Yesus. Saudara, kalau kita mau baca dari ayat 1 terus sampai selesai ya, tetapi kita tidak baca semua. Kenapa? Karena nanti waktunya nggak cukup. Karena waktu yang diberikan ke saya sekitar 40-an menit ya. Jadi nanti nggak cukup. Saudaraku yang saya kasih, kenapa Yesus berkata aku kebangkitan dan hidup? Ini punya makna yang dalam ya. Ini punya satu arti yang luar biasa. Ketika Tuhan berkata aku kebangkitan dan hidup, ya kan? Tuhan berkata aku yang mengendalikan semuanya, aku yang berkuasa atas semuanya. Jadi kita, saudaraku yang saya kasih, tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang suka katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya kita harus terus ya ada di hadirat Tuhan supaya kita bisa menikmati Tuhan ya. Saudara, apa itu kebangkitan? Kebangkitan itu adalah perubahan ya. Tadinya terpuruk, tadinya lemah, tadinya jatuh, bangkit. Jangan lemah lagi, jangan jatuh lagi, jangan kena narkoba lagi, karena kita sudah menang. Yang setuju katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Iya. Jadi saudara, kita sudah diberikan oleh Tuhan Yesus roh kebangkitan itu ya. Jadi kita nggak akan jatuh lagi. Kita pasti bangkit dan bangkit ya. Artinya kita berubah menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Yang suka katakan amin. Iya. Terus dikatakan kebangkitan dan hidup. Apa maksudnya? Apa artinya hidup itu, saudara? Ya, saudara, ilmu kedokteran medis hidup itu bernapas. Tetapi kalau kita baca Alkitab baik-baik, hidup itu bukan sekedar bernapas. Hidup itu adalah hubungan kita dengan Kristus, hubungan kita dengan Tuhan. Terbukti waktu Tuhan berfirman kepada Adam, kalau kau makan buah ini, kau akan mati. Ya, saudara, Bapak Ibu sekalian, Adam dan Hawa makan buah itu. Ya, tetapi kita lihat mereka masih bernapas, tapi Tuhan bilang mati. Saudara, artinya terputus hubungannya dengan Tuhan. Ya, oleh karena itu kita semua yang ada di rehab ini harus bangkit dan hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya,
Haleluya. Iya. Karena itu saudara, di Yesaya 60 ayat 1 di situ, bangkitlah dan jadilah terang, ya. Bangkitlah dan jadilah terang. Saudaraku yang saya kasih, apa artinya bangkitlah dan jadilah terang? Ya. Dan terangmu akan terus bercahaya. Ini adalah satu kalimat-kalimat, kata-kata yang luar biasa, ya. Saudara, saya rasa saya pakai lidah ini aja, ya. Haleluya. Coba saudara supaya kita bisa baca, ya. Saya akan baca, ya. Di dalam Yesaya, ya, pasal 60, saya akan baca Yesaya 60, ya. Ya. Ayat yang pertama, ya, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, saudara, ketika kita bersama rohnya dan kita mau taat dan setia, maka pada saat itu Tuhan bangkitkan kita dan kita menjadi terang, bukan karena kita sumber terang, tapi terang Tuhan yang menaungi kita, sehingga dimanapun kita berada orang akan melihat ada terang Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Yang juga katakan amin. Makanya saudara, kita sudah ditakdirkan Tuhan untuk menjadi terang. Haleluya. Makanya kalau kita baca Matius pasal 5 ayat 13, di situ dikatakan kamu adalah terang dunia dan garam dunia. Bukan menjadi terang atau menjadi garam, tapi kamu adalah terang dunia, garam dunia. Kalau menjadi, itulah yang tadi jatuh bangun, karena terus menjadi dan menjadi. Oke lah, awal mulanya kita percaya Tuhan menjadi, dan setelah kita hidup di dalam Dia, kita bukan menjadi lagi, kita sudah terang dunia dan kita garam dunia. Yang juga katakan amin. Kalau menjadi, saudara, itu dalam proses. Anda pergi ke Gresik, lihat proses untuk menjadi garam, ya. Itu ribet banget, ya. Jadi jangan sampai kita jatuh bangun. Kita terus menang. Karena ada Tuhan di dalam kita, kita di dalam Dia. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih, jadi bagaimana kita, ya, bisa bangkit dan kita bisa hidup seperti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Yang pertama adalah kita harus tahu siapa kita di dalam Kristus. Itu penting sekali, ya. Kita harus tahu siapa kita di dalam Kristus, saudara. Ya. Saudara, Alkitab katakan, saudaraku yang saya kasih, kita ini, ya, bukan orang lain. Kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Kita ini adalah anaknya, ahli warisnya. Ya. Artinya saudaraku yang saya kasih, kita harus tahu siapa kita di dalam Tuhan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu siapa kita di dalam Tuhan, pasti kita tidak akan bisa bangkit. Kita tidak akan bisa menang. Kita tidak akan memiliki hidup, bukan hidup yang menurut dokter, tapi hidup yang sesuai dengan maunya Tuhan, ya, sesuai kehendaknya Tuhan. Ya. Karena itu saudaraku yang saya kasih, kita perlu tahu siapa kita ini. Haleluya. Haleluya. Iya, saudara bapak yang sekalian, ya, ada ibu-ibu juga, ya. Iya. Iya. Jadi Alkitab jelas katakan, ya, bahwa kita ini diciptakan segambar serupa dengan Dia, ya. Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 26, kita diciptakan segambar serupa dengan Dia. Ya. Saudaraku, pada Kejadian 1 ayat 26 itu sebenarnya belum terjadi. Kenapa? Terjadinya di Kejadian 2 ayat 7. Ya, di Kejadian 2 ayat 7. Saya akan bacakan Kejadian 2 ayat 7, saudara. Ya, coba salah seorang bacakan Kejadian 2 ayat 7. Ya. Kejadian 2 ayat 7.
Ya, ada yang mau bacakan silakan. Itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Iya, jadi saudara di Kejadian 1 ayat 26, ya itu rancangan. Jadi Tuhan kita yang maha kuasa, walaupun dia bisa buat apa saja yang dia mau, tapi dia nggak buat sembarangan. Dia rancangkan dulu. Luar biasa. Jadi saudara ada sekarang ini bukan karena mau saudara ada. Saudara ada karena dia ada, dia yang ada membuat Anda ada. Sehingga Anda tidak bisa ada karena Anda ada. Anda harus ada seperti dia ada. Karena apa? Karena Anda dalam rancangan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, jadi bukan ada sebagaimana kita ada, tapi kita ada sebagaimana dia ada. Itu dahsyat saudara. Haleluya. 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 Saudara, saya tidak panggil saudara satu-satu ke depan karena memang ya biar saudara tidak ya kelihatan wajahnya ya. Saudara, kenapa? Ya kita ini saudaraku yang saya kasih, kok bisa kalah dengan godaan? Kita bisa kalah dengan godaan. Kenapa saudara? Saudara, karena kita tidak tahu siapa kita. Kita sering lupa. Kita nggak sadar. Makanya Alkitab bilang 1 Petrus 5 ayat 7 dan 8, ya, di situ dikatakan apa? Sadarlah. Di ayat 8 ya. Coba siapa yang mau bacakan? Silakan baca. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Ya, jadi perlu sadar. Jadi saudara, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan, itu karena kita nggak sadar. Tapi kalau kita selalu sadar siapa kita di dalam Tuhan setiap saat, setiap waktu, setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun, saya yakin kita akan terus menang menghadapi godaan apapun. Yang juga katakan amin. Haleluya. Saudara, saya juga dulu pernah ya, seperti saudara ya, memakai, puji Tuhan, ya saya tidak pernah ditangkap polisi karena narkoba ya. Nah, itu saja ya. Ya, Tuhan Yesus yang tangkap saya. Luar biasa ya. Jadi Tuhan Yesus yang tangkap saya sehingga saya berubah dan bertobat. Dan saya ikut Yesus. Dan tentu banyak kesaksian-kesaksian lainnya. Tetapi saya hanya bisa sampaikan yang itu aja dulu ya. Luar biasa. Barang siapa di dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Iya. Saudara, dulu saya kalau lihat polisi paling takut. Betul, lihat polisi saya paling takut. Iya, asal saya lihat pakaian coklat saya paling takut. Kalau pakaian loreng saya nggak takut waktu itu. Ya, karena kita berteman dengan mereka. Tapi kalau lihat pakaian coklat polisi, saya takut, saudara. Waktu zaman-zaman dulu ya. Ya, saudara. Tapi sekarang justru saya nggak takut lagi sama polisi, malah polisi yang takut jumpa dengan saya. Haleluya. Iya. Kadang kita datang ya ke Polres tertentu, ada Kapolres enggak? Ya. Wah, enggak ada katanya. Ternyata kita selidiki ada ya. Dia takut jumpa saya, saudara. Tapi kalau dulu saya takut ketemu mereka. Itulah saudaraku yang saya kasih, ketika Tuhan merubah hidup kita, ya, kita menjadi orang-orang yang diberkati dan memberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Jadi saudara, kita segambar serupa dengan dia. Apa sih artinya segambar serupa dengan dia? Padahal Bapak ini wajahnya dengan saya beda. Ya, segambar serupa katanya kita. Saudara, kita segambar serupa dalam arti roh. Jadi kita segambar serupa itu
dalam arti roh. Jadi roh kita ini yang segambar serupa. Ya, kenapa Bapak ini dikatakan manusia? Saya juga dikatakan manusia. Padahal nama saya Rizuli Lubis. Ya, Bapak ini namanya saya kurang tahu ya. Tapi kenapa kami ya dikatakan segambar serupa? Karena roh kami, saudara, roh kami segambar serupa dengan Tuhan. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi segambar serupa bukan dalam arti fisik, tapi dalam arti roh. Jadi manusia itu spesies roh. Ada 4 ya. Ada 4 spesies roh. Roh Allah, roh malaikat, roh setan, roh manusia. Yang ada di dalam kita ini roh manusia. Hanya roh manusialah yang segambar serupa dengan dia. Tapi karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, gambar itu rusak. Puji Tuhan, janji Tuhan digenapi di Kejadian 3 ayat 15. Di situ dikatakan akan datang nanti keturunan wanita ini akan meremukkan kepala si ular itu. Jadi keturunan itu harusnya keturunan pria, bukan keturunan wanita. Yesus itu, saudaraku yang saya kasih, dia bukan keturunan Yusuf, bukan anak Yusuf. Gak ada kaitannya dengan Yusuf. Dulu waktu saya masih di seberang sana, belum percaya Yesus, iya, saya pikir, iya, wah ini keturunan Yusuf. Setelah saya memahami kebenaran firman, saya baru tahu, ternyata Yesus bukan keturunan Yusuf. Dia adalah roh Allah dan firman Allah. Itulah yang datang ke bumi, mengambil rupa manusia. Sebagai anak manusia dia mati di atas Golgota. Tetapi kealahannya tidak bisa mati. Makanya hari yang ketiga dia bangkit. Tidak ada nabi dimanapun yang bangkit dari kematian. Hanya ada satu pribadi, Yesus Kristus, yang mati dan bangkit. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Makanya saudaraku yang saya kasih, gambar kita yang tadi rusak telah dirubah. Lewat siapa? Lewat Yesus Kristus. Ya, ketika kita buka hati, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita sudah berubah gambarnya secara roh. Ya, tetapi gimana tindakan kita? Kita harus bertindak, berjaga-jaga. Kita harus lawan supaya kita tetap menang lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita baca satu ayat ya. Ya, kita baca satu ayat ya. Di Efesus pasal 1. Siapa yang mau baca Efesus 1? Ya. Haleluya. Efesus 1 ayat 4. Siapa yang mau baca ini? Ya, Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Iya, luar biasa. Saudara, Alkitab bilang, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Berarti sebelum dunia ada, saudara sudah loh. Sebelum dunia ada, saudara sudah ada. Saya mau tanya, lebih tua dunia atau saudara? Lebih tua dunia? Oh, kami dahsyat, luar biasa. Berikan orang. Apa alasan Bapak ya? Arti dari ayat ini ya, luar biasa. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudaraku yang saya kasih, tidak bisa dipilih kalau tidak ada. Ya, karena ada makanya kita bisa milih. Contoh, mana pilih, ini atau ini? Nah, saya pilih ini. Ya. Minum dulu ya. Jadi saudara, kalau nggak ada nggak bisa dipilih. Tapi saya mau tanya lagi, umur saudara baru berapa? Coba Bapak yang jawab tadi, yang
cerdas tadi. Umur Bapak berapa? 44. Umur dunia berapa, Pak? Ribuan tahun lah ya. Ya, ribuan tahun ya. Bahkan ada yang bilang jutaan tahun ya. Karena menemukan fosil-fosil dinosaurus dan banyak ya ilmuwan-ilmuwan yang bilang sudah jutaan tahun. Oke, kita pakai ribuan tahun saja. Sedangkan Bapak tadi umurnya baru 44 tahun. Bapak masih tetap percaya Bapak lebih dulu ada daripada dunia ini? Tetap percaya. Berikan Saudara, dunia, setan selalu gertak kita supaya kita menyangkal firman. Kenapa? Karena setan, dunia akan bilang nggak masuk logika, nggak masuk rasional. Padahal Alkitab bilang sebelum dunia ada, kita sudah ada. Tolong jelaskan Pak Pendeta, ya ayat ini seperti apa supaya kami mudah memahaminya. Saudaraku, jadi kita lihat Kejadian 2 ayat 7, ketika Tuhan menciptakan manusia itu dari debu, sudah ada kaki, sudah ada tangan, sudah ada telinga, sudah ada mata, ada kepala, ada seluruh anggota tubuh, tapi dia nggak bisa apa-apa. Dia tetap patung. Setelah Tuhan mengembuskan rohnya atau ruah, napas, baru dia bisa bergerak. Saudara, semua diciptakan Tuhan dengan firman. Jadilah langit, langit jadi bumi, bumi jadi. Semua binatang-binatang diciptakan dengan firman. Tapi manusia tidak. Manusia itu ada karena Tuhan menghembuskan napasnya, rohnya. Makanya rohmu segambar serupa dengan dia. Jadi saudaraku yang saya kasih, sebelum Anda lahir, rohmu sudah ada di dalam diri Tuhan. Namanya apa? Nefes, napas, ruah. Itu sudah ada di dalam diri Tuhan. Dia menciptakan saudara bukan dengan firman. Dia mengembuskan rohnya. Itulah makanya manusia ini spesial, saudara. Seringkali orang berkata begini ya, dasar lu gak punya otak. Saudara, saya kalau makan, ya makan di restoran, kalau ada daging kambing, saya bilang minta otaknya dong. Ya, kambing punya otak nggak? Punya. Tapi kambing tidak punya akal budi, tidak punya pemikiran. Seperti tadi, perubahan pola pikir, paradigma itu sangat penting. Nah, bedanya saudara dengan kita ini diciptakan Tuhan, itu leg spesialis. Ya, makanya saudara, sebelum kalian ada, itu sudah ada di dalam diri Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke, saya akan jelaskan. Saya yakin Anda belum pernah dengar ini ya, kemungkinan ya. Jadi, ketika suami istri berhubungan, itu ada sel telur dan sperma, betul nggak? Betul. Oke. Ketika sel telur sperma ini hidup umur 3 minggu, dokter sudah tahu. Dari mana saya tahu? Waktu istri saya ya hamil 3 minggu, dokter sudah tahu. Tetapi pada waktu itu belum ada roh. Belum ada. Ya, berjalannya waktu nanti dia akan ada gumpalan darah. Berjalannya waktu dia akan terbentuk. Ya, tangan, kaki, telinga, mata, kepala, semua. Ketika sudah sempurna, Tuhan mengembuskan rohnya. Makanya manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Saudara, itu bedanya kita dengan makhluk yang lain. Makanya kita bisa berhubungan dengan Tuhan secara langsung. Kenapa? Karena roh kita satu DNA dengan dia. Yang percaya katakan amin. Jadi kita bisa berhubungan dengan Tuhan, bisa bercakap-cakap, bisa kita bicara, bisa ngomong-ngomong. Inilah bedanya kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Oleh sebab itu saudaraku yang saya kasih, seharusnya kita sebagai manusia, kalau kita mengenal siapa kita di dalam Tuhan,
kita tidak akan kalah dengan godaan-godaan apapun. Yang suka katakan amin. Haleluya. Haleluya. Iya. Jadi saudara sudah paham ya ayat ini ya. Jadi saudara, kita itu ya bukan diciptakan seperti Tuhan menciptakan dunia, seperti Tuhan menciptakan bumi, langit, bukan. Bukan seperti itu. Tuhan mengembuskan rohnya. Oleh karena itu saudaraku yang saya kasih, kita harus kenal siapa kita. Kalau kita kenal siapa kita di dalam Tuhan, kita menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses. Haleluya. Nanti saudara keluar dari rehab ini, saudara praktekkan, saudara terus hidup di dalam Yesus, di dalam Kristus, saya yakin Tuhan pasti buat Anda berhasil. Tuhan buat Anda sukses. Karena itu janjinya, bukan janji saya. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Haleluya. Kenapa Tuhan menggenapi janjinya? Karena Dia tidak pernah berdusta. Kenapa Dia bisa menggenapi janjinya? Karena Dia Maha Kuasa. Kenapa manusia kadang nggak bisa menggenapi janjinya? Bukan karena dia mau dusta. Kadang-kadang dia bilang, besok kau kasih sepeda motor. Kalau ini gold, tambang batu bara ini, tenang aja, tenang aja. Saya berkali-kali digituin oleh pak pengusaha-pengusaha. Ya, nanti kalau gold ini pasti saya kasih Pak. Iya, tenang aja. Iya, tenang. Tahu-tahu nggak dikasih. Dia bilang nggak gold Pak. Artinya manusia berjanji bisa gagal bukan karena dia berdusta, tapi dia tidak maha kuasa untuk menggenapi janjinya. Tapi Tuhan kita, Dia pasti menggenapi janjinya karena Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Haleluya. Yang suka katakan amin. Haleluya. Amin. Iya, jadi kalau orang-orang yang bekas pakai itu harus kencang-kencang. Dulu kalau kita dugem kan, duk, kencangin lagi, duk, kencangin lagi. Iya. Jadi ketika kita di dalam firman pun kita harus kencang. Kencangnya bukan kencang seperti dugem, kencang firman. Yang juga katakan amin. Berubah paradigma, berubah pola pikir. Tetap sama, dulu kencang di dalam dugem, sekarang kencang di dalam firman. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Itu pertama. Yang kedua saudara, untuk kita bisa bangkit dan hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, ya, kita harus tahu kita dari mana ini, asal usul kita dari mana. Saudaraku yang saya kasih, Alkitab bilang begini, Yohanes 15. Saudara bacakan Yohanes 15. Ya. Yohanes 15 ayat 19. Coba kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sekiranya, oke. Yang punya Alkitab saja atau yang mau baca saja. 3, 2, 1. Sekiranya tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya, tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Iya. Saudara sebenarnya ya Tuhan gak menciptakan dunia. Cuma tadi saya pakai bahasa itu biar saudara paham aja. Yang Tuhan ciptakan apa? Bumi, bukan dunia ya. Dunia itu sebenarnya dalam bahasa aslinya kosmos, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu dunia. Makanya sering dunia pendidikan, dunia politik, dunia apalagi, dunia hukum, macam-macam dunia. Ya. Kalau dia tidak dikendalikan oleh Tuhan, oleh firman, maka dia pasti berlawanan. Ya, berlawanan dengan firman Tuhan. Ya, pasti berlawanan. Makanya kita harus tahu dari mana. Kita dari Tuhan, bukan dari dunia. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu. Jadi saudara-saudara ini sudah dipilih Tuhan. Yang juga katakan amin. Haleluya. Saudara,
dulu saya bukan orang percaya Yesus. Ya, saudaraku yang saya kasih, saya dari seberang. Waktu saya pertama kali percaya Yesus, keluarga saya itu sangat marah, saudara. Macam-macam lah ya. Ya, dikatakan saya itu macam-macam ya. Saudaraku yang saya kasih, saya berdoa puasa 7 tahun. Ibu saya dijumpai Yesus. 3 bulan kemudian ayah saya dijumpai Yesus. Beberapa bulan kemudian adik saya kerja di Timika, lagi jaya-jayanya. Tembagapura itu, Timika lagi jaya-jaya emas pada waktu itu. Kurang lebih 20 tahun yang lalu. Dia dijumpai Tuhan. Yang tadi dianya bilang saya ini kafir. Akhirnya dia datang ke Jakarta. Dia bilang, "Bang, aku mau ikut Yesus." Terus abang saya terima Yesus, ponakan saya terima Yesus, keluarga saya 50 plus 1 sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Iya. Saudara, karena apa? Karena saya tahu ya dari mana saya datang. Saya dari Tuhan. Nah, Alkitab bilang, kita baca 1 Yohanes 5. Ya, suratan maksud saya. Suratan 1 Yohanes 5. Sudah? 1:5 ayat yang mulai ayat 3 aja ya. Saya mau tanya dulu sebelum baca. Perintah Tuhan itu berat atau ringan? Berat ya. Coba baca Pak ayat 3 Pak. 1 Yohanes 5 ayat 3 Pak. Sebab inilah kasih pada Allah, yaitu bahwa kita mengikuti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Berat atau ringan Pak? Ringan. Berat kalau kita hidup dalam daging. Kalau kita hidup dalam roh nggak berat, saudara. Contoh sederhana ya. Setelah saya bertobat di dalam Yesus ya, terus saya sekolah teologi ya. Kan setahun cuti itu, ketemu teman-teman di terminal Pulau Gadung, di terminal Grogol, di mana-mana. Saudara, ada satu teman bilang begini, "Aku habis mutus 365. Tahu ya 365 ya? Narkoba apa sih pasalnya? 172. 365 itu ngerampok, saudara. Iya. Ya, 365, 362, 363, 378. Ya, asal jangan 285 aja, saudara. Ketawa dia. 285 itu, wah itu ya. Iya. Iya. Enggak, Bapak itu kayaknya anggota ya. Iya, saya tahu anggota dia. Puji Tuhan dia mau ya. Iya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi saya tamat sarjana S1 saya di penjara Cipinang. Saya masuk penjara Cipinang 5 kali. Saya tahun 80-an sudah di Jakarta. Setelah tamat SMA Muhammadiyah, saya di Jakarta. Ya, nggak usah pala saya ceritakan, udah tahu kalau tamat SMA Muhammadiyah kan. Nah, saya di Jakarta, saudara. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena sulit pencari kerja sana sini, sana sini, sana sini. Akhirnya saya ikutlah kelompok itu ya, 365. Wah, masuk kelompok 365. Ya, sepintar-pintar tupai melompat, sekali-kali jatuh. Betul nggak? Ketangkaplah saya, masuk. Pikir polisi saya bertobat lah ini, ya. Pikir jaksa tuntut saya, pikir hakim putusin hukuman, saya bertobat. Pikir sipir penjara, saya di kerangkeng bertobat. Justru ketika keluar dari penjara, saya tambah jahat lagi. Kenapa? Karena ketika kita di dalam penjara, ya di Cipinang itu kami 20 orang waktu itu. Ya, kalau di Salemba kan dulu 3 orang. Dulu ini 3 orang begini ya. Sekarang sudah canggih. Saya pernah pelayanan di Salemba, kok canggih begini? Ya. Dulu sulit, saudara. Ya. Terus masih ada dulu sistem yang namanya kepala kamar, wakil kepala kamar, cokang, atau namanya yang lain-lain lah ya. Ya, saudara, saya masuk 5 kali. Ya, di penjara Cipinang. Itu yang masuk meja hijau, yang diputusin.
yang masuk dari pintu depan polsek, polres, keluar itu nggak usah dihitung. Itu bahasanya 86. Dulu 86 namanya ya. Sekarang pun tetap 86. Tapi 86 ini bisa positif, bisa negatif, saudara. Ya, saudara, kelima kali saya masuk penjara Cipinang. Disitulah jam 2 subuh, pagi-pagi, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mungkin saudara bingung, seperti apa kira-kira? Saya dengar nyanyi, ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai, ke lembah curam ku turun-turun mencari damai, tapi akhirnya damai tiada ku dapati jua, hanya di dalam Yesus Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau kau benar-benar Tuhan, ubah hidup saya, rubah hidup saya. Hanya itu yang saya minta. Karena dulu saya nggak percaya kalau Yesus Tuhan. Saya hanya percaya dia Nabi. Jadi kalau kau memang Tuhan, rubah hidup saya. Luar biasa, saudara. Besok pagi saya cari Alkitab. Dari blok ke blok. Ya, ketemu Alkitab di tangan Yakobus. Saya pinjam. Kau kan bukan orang Kristen katanya. Gak apa-apa dong, saya pinjam Alkitab. Ya udah, kasih. Jadi dulu saudara, di penjara Cipinang ada Yakobus, ada Yohanes, ada Petrus, ada Markus. Yudas yang nggak ada di sana. Yudas nggak ada. Luar biasa ya. Saudara, saya baca Alkitab. Luar biasa. Saya disitulah saya baca. Benar-benar Yesus itu Tuhan. Roma 10 ayat 12, Allah yang satu ini bukan Tuhan Yahudi dan Yunani, tapi Tuhan semua orang. Kisah Rasul 10 ayat 36, kami memberitakan damai sejahtera dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan semua orang. Banyak lagi ayat-ayat yang memastikan bahwa Yesus itu Tuhan. Disitulah saya bilang, Tuhan Yesus, rubah hidupku. Buktikan kuasamu supaya aku besok tidak merokok lagi. Kalau merokok aku cabut nyawaku. Haleluya. Saudara, besok habis makan beli rokok di Cipinang itu ada warung, bisa ngerokok di sana. Bahkan waktu itu narkoba juga banyak di dalam, banyak sekali ya. Jadi saya beli rokok, pas saya mau isap, ku cabut nyawa. Nggak ada orang. Yesus bilang, Tuhan, aku percaya. Mulai saat itulah saya terlepas dari rokok, dari narkoba, dari minum-minuman keras. Saya dilepaskan. Karena barang siapa di dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Luar biasa, saudara. Dulu saya dikejar-kejar polisi, sekarang saya kejar-kejar polisi. Ya, Anda ketik aja ya, Rizul Lubis di BNN. Ya, ada beberapa jenderal waktu itu yang hadir. Saya khotbah, saudaraku yang saya kasih. Saya pikir, waduh, luar biasa ini. Bekas narapidana, lebih bagus bekas narapidana daripada bekas pendeta. Itu bekas pendeta, malu. Tapi bekas narapidana, terus sekarang jadi pendeta. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Luar biasa. Haleluya. 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 Saudara, inilah pekerjaan Roh Kudus. Dia yang melakukannya, saudara. Makanya di sini dikatakan perintah-perintah Tuhan itu tidak berat, berarti ringan. Kita harus tahu dari mana kita. Ayat 4. Baca sebentar. Ayat 4. Ayo. Dari 1 Yohanes 5 ayat 4. 3, 2, 1. Sebab, ya biar cepat lah ya saya baca ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. Kita tahu dari mana kita. Saya tahu. Ya. Yang ketiga, saudara, untuk kita bisa bangkit dan hidup seperti apa yang Tuhan mau.
Yang ketiga, di mana kita? Kita harus tahu sekarang posisi kita di mana. Saya bukan bicara tempat seperti yang kita injak ini. Saya tahu ini tempat rehabilitasi, ya, Lido. Saya ngerti rehabilitasi narkoba. Saya tahu. Iya. Tapi di mana kita bukan masalah tempat secara lahiriah. Di mana kita, posisi kita. Haleluya. Makanya Alkitab bilang, bangkitlah, jadilah terang. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saya rasa di poin ketiga ini saya tidak terlalu banyak ya, karena waktunya ya. Saudara, jadi setelah saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya berkata, Tuhan, Engkau yang pelihara hidupku Tuhan. Tapi setan bilang, kalau kau nggak kerja makan apa? Kalau kau nggak usaha makan apa? Saudara, saya sekolah teologi di Surabaya. Selesai sekolah teologi, saya pelayanan 3 tahun lebih nggak pulang-pulang. Itu tahun 90-an, 97, 98. Nggak pulang-pulang. Hampir seluruh Irian Jaya atau sekarang namanya Papua saya jalani. Sampai Kalimantan, wow, dulu belum seperti itu Pontianak. Kira-kira hampir 30 tahun yang lalu, saudara. Saya percaya Yesus tahun 1996. Sekarang umur saya sudah 55. Jadi, saudara, saya melayani dari hutan ke hutan. Tetapi di situ saya melihat bagaimana Tuhan menolong hidup saya. Haleluya. 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 Saudara, bahkan saya berkata sama Tuhan Yesus waktu itu ya. Ya, ini kelewatannya kesaksian saya, ini yang luar biasa. Tuhan Yesus, saya mau sekolah teologi, sekolah Alkitab, tapi duit dari mana saya Tuhan? Di terminal Grogol saya doa. Doanya di mana? Di toilet. Saudara, saya doa. Ya, saudaraku yang saya kasih, Tuhan buka jalan. Saya ketemu dengan seorang ibu-ibu, nenek-nenek umur 73 tahun. Ya, dia bilang sama saya, mau nggak kamu sekolah? Sekolah apa? Sekolah Alkitab. Saya lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, pakai sendal jepit. Ya, udah mau putus lagi. Terus rambutnya acak-acakan. Saya bilang ini gembel ketemu gembel, suruh sekolah. Gak masuk logika, betul gak? Gak masuk rasional. Tapi akhirnya saya tetap pergi, saudara. Dikasihnya brosur, saya pergi. Dulu naik kereta dari Pasar Senen. Ya, saya masih ingat bunyi keretanya ya. Kereta Klutuk. Bunyinya gini. Mari jajan, mari jajan, mari jajan, gak ada duit. Mari jajan, mari jajan, mari jajan, gak ada duit. Mari jajan, gak ada duit. Sekarang kalau kita mau ke Surabaya, kita mau apa santai-santai, nggak ada pesawat, kita naik kereta dari Gambir. Sekarang bunyinya beda. Sukses, 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 sukses. Artinya kereta api saja, kereta yang tadi mari jajan nggak ada duit bisa jadi sukses. Apalagi saudara dan saya, kita ditakdirkan Tuhan untuk sukses, untuk berhasil. Berikan sorak-sorak buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, kita harus tahu di mana kita ya, posisi kita bangkit. Yang terakhir saudara, ya kemana kita? Itu penting, tujuan kita kemana? Haleluya. Haleluya. Jadi sekarang ketika Anda direhab ini, Anda harus punya tujuan. Jangan hanya minta rehab, habis direhab, dia jatuh lagi, rehab lagi, jatuh lagi, rehab lagi. Nanti akhirnya di tempat rehab ini nyanyinya jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Kan ada nyanyian dulu begitu kan Pak? Bapak ini ketawa, dia ingat nyanyian zaman-zaman dulu, tahun 70-an, 80-an, ada lagu itu. Jangan, kita bangkit, kita menang, lebih daripada pemenang. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya ingin ngomong lama, tapi sudah dikasih waktunya ya. Tapi kayaknya masih ada 5 menit, 7 menit ya. Boleh ya? Oh boleh. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, saya mau bersaksi bagaimana Tuhan memelihara hidup saya. Saudara, lihat pelayanan kami begini. Lihat, putarkan sebentar. Bisa nggak diputar? Sebentar aja.
Ini. Oke lah, nggak ada suara, nggak apa-apa. Saya akan jelaskan saja. Saudaraku yang saya kasih, ini pelayanan ini saudara, kalau bukan Tuhan yang menjamah, melawat mereka, nggak mungkin mereka bisa percaya Yesus. Ya, tapi Tuhan yang menjamah mereka, Tuhan yang melawat mereka. Ya, yang kedua, bagaimana Tuhan bisa memelihara saya? Pelayanan saya seperti ini, kami tidak punya sponsor, tidak punya. Saya hanya punya Yesus. Itulah sponsor saya. Haleluya. Haleluya. Yesuslah sponsor saya, saudara. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, anak saya 5. Yang satu ini ya sudah tamat SMA, ikut saya terus pelayanan di dalam negeri sampai ke luar negeri dia ikut. Ya. Pelayanan kami sederhana-sederhana saja. Tapi Tuhan bisa memelihara hidup saya. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia Tuhan yang hidup. Haleluya. Jadi saudara berharga di mata Tuhan. Iya, mau pelayanan kemari tantangan pun berat sekali saudara. Kita lihat nih. Iya. Nanti kalau Anda keluar ya dari sini, ketika aja gereja tanpa tembok akan muncul ya. Iya. Tadi pelayanan tuh banjir saudara. Waktu mau keluar dari rumah gak bisa di setel ya. Ini terakhir ya. Itu banjir, itu tantangan. Banjir total. Doakan hampir kelelep. Sampai apa ya, bagian bawah bumper itu ya, apa namanya? Garnisnya lepas. Ibu itu tadi lihat. Garnisnya ini bumper, garnisnya lepas. Jadi mau keluar dari rumah udah banjir saudara. Banjir sekali. Nah ini udah stop aja dulu ya. Udah dengar saya dulu ya. Ya. Jadi ya mau keluar dari rumah tuh banjir sekali. Maksudnya saya ngomong ini supaya kita sungguh-sungguh dengan Tuhan ya. Pelayanan, kalau saudara keluar mau pelayanan dengan sungguh-sungguh. Ini banjir sampai garnisnya bisa lepas. Di sini saya lihat untung ada ininya ya, besi apa itu, tanduk ya. Jadi nggak lepas, hilang. Mana dia? Haleluya. Nggak bisa ya? Ya nggak bisa, oke lah ya. Iya, tapi kalau saudara lihat tadi, saudara banjirnya luar biasa. Ya, iya. Jadi sampai ke atas tuh. Itu mau keluar dari rumah. Makanya saya sekarang, saudara, saya berserah aja sama Yesus. Mau terserahlah, rumah mau tenggelam mau gimana, udahlah. Tuhan Yesus, karena beberapa kali saya telepon anak saya, udah surut belum pak. Wah, terus ada mobil saudara, tinggal satu. Karena itulah di Jakarta ya. Di Jakarta itu sepertinya kita dipaksa untuk punya 2 mobil. Mau tidak mau, karena ada ganjil genap. Mana mungkin ketika saya pelayanan di sini, wah ini ganjil, mobil saya genap, saya nggak jalan. Kalau genap aja saya jalan, nggak bisa saudara. Jadi bukan karena orang itu banyak duit, dia punya mobil 2, itu seperti dipaksa. Tapi Tuhan kita maha tahu. Haleluya. Pas ada peraturan ganjil genap, mobil saya ganjil yang saya pakai ini, dan Tuhan kirim yang genap. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Artinya kalau saya bisa berhasil, saya bisa sukses dalam pelayanan, saudara pun pasti bisa berhasil, pasti bisa sukses. Karena kita anak Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Mari. Kami dari Balai Besar Kalimantan ucapkan terima kasih kepada Bapak Rusdi Lubis dan Memori yang melayani kami di sini hari ini. Luar biasa saksiannya, luar biasa yang diberikan untuk mengeluarkan anak-anak ini dan menjadi inspirasi ya Pak.